semuanya, sobat bisnis yang udah gabung di live-nya The Consulting. Mana nih? Oke, udah ada yang gabung nih. Halo. Halo, malam semuanya. Selamat bergabung di live-nya The Consulting. Malam ini seperti biasa ya, acaranya The Ngobis, The Consulting Ngobrol Bisnis. Nah, untuk live malam ini, The Consulting akan invite salah satu coach gitu ya, yang expertnya di bisnis dan udah ngebantu banyak sekali entrepreneur untuk membangun bisnisnya. Nah, para sobat bisnis di sini yang mau akan membangun bisnisnya atau sudah punya bisnis atau bahkan baru rencana aja, silakan join biar bisa dapat banyak insight dari live malam ini. Oke, kita tunggu. Teman-teman sobat bisnis udah pada ini nggak? Udah pada lihat flyer yang udah di-share di Instagram kami nggak? Udah pada tahu dong tamunya malam ini siapa? Adalah Coach Bernard. Oke, kita lihat dulu. Malam. Coach. Malam semua, malam. Malam Coach, lagi di mana nih Coach? Malam-malam. Hujan nggak Coach di sana? Enggak. Cerah hari ini. Oke, Malam ini cerah ya. Surabaya lagi hujan nih soalnya. Oh, oke. Iya. Jakarta cerah. Tapi kemarin hujan, sempat hujan. Iya, udah mulai Malam hujan semua. ya hari-hari ini. Tapi cuaca hujan tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dari Coach Bernard nih. Siap. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bella tim The Consulting ya Coach. Mungkin sebelum mulai ngobrol bisnisnya, boleh nggak perkenalkan Coach Bernard dulu? Coach Bernard, kalau sependek pengetahuan saya gitu ya, adalah Coach yang expert di bisnis dan udah banyak membantu para entrepreneur untuk membangun bisnisnya. Gitu ya Coach ya. Silakan Coach, mungkin perkenalan dulu. Oke, selamat malam Bu Bella. Selamat malam Bu Bella dan selamat malam semuanya, teman-teman semuanya, rekan-rekan pebisnis juga. Saya Bernard Susanto. Kalau dalam dunia maya saya, panggilan saya adalah Coach Besto. Besto itu dari kata Bernard Susanto. Nah, saya juga sebelum seorang coach bisnis, saya juga sebagai seorang productivity coach gitu ya. Jadi bisnis and productivity coach. Dan sebelumnya saya di bidang manajemen consulting gitu. Jadi sama kayak di consulting, tapi kita lebih ke arah manajemen dan juga bisnis consulting. Kira-kira singkatnya itu. Sebelumnya saya juga punya background pernah kerja di pabrik-pabrik, kayak pabrik sepatu Nike, Adidas, terus juga pabrik khas papis. Ya pabrik lah, saya backgroundnya basically pabrik. Jadi banyak ilmu dari pabrik itu yang saya bawa ke dalam dunia servis ya, jasa seperti itu. Kira-kira begitu, singkatnya seperti itu, Bu Bella. Oke, siap. Berarti sebelum pada akhirnya sebagai coach gitu ya, emang udah banyak terlibat di bisnis-bisnis gitu ya, Coach. Secara pengalaman di dunia bisnis itu udah berjalan cukup lama gitu ya. Nah, kalau boleh tahu di pabrik-pabrik gitu, itu di bagian apa nih, Coach? Maksudnya apakah memang expertnya di manajemen? Ya, jadi saya sempat awalnya PPIC karir itu, sebelumnya juga pernah QC di pabrik. Habis itu saya masuk ke dalam divisi Departemen Continuous Improvement ya, atau kayak internal konsultannya pabrik gitu ya, untuk peningkatan efisiensi, produktivitas gitu ya. Jadi emang tugasnya ngebenerin supaya lebih efisien, gitu, lebih produktif. Nah dari situ waktu saya terakhir pabrik sepatu, ada yang bilang, direktur logistiknya bilang, kamu kayak cocoknya jadi konsultan dah. Nah, habis itu ada kesempatan jadi konsultan, saya jadi konsultan. Konsultan lama, habis itu saya ke Singapura, balik lagi ke Indonesia, buatlah yang namanya Lean Excellence, bersama partner saya dari teman saya S1. Kira-kira seperti itu. Nah, habis itu, perbedaan kita di awal konsultan itu, selama ini kan konsultan itu semua kesannya ya, mitosnya kayak teori gitu ya, semua bisa di atas kertas gitu ya. Tapi kalau kita kan karena backgroundnya orang pabrik gitu ya, implementasi ya, praktisi, sehingga konsultan kita lebih ke arah implementasi. Nah dari situ kita dikenal sebagai implementasi, juga metode kita pakai juga coaching mentoring, karena prinsipnya
kalau konsultan itu kan banyak kan dibuat seakan-akan ya, bergantung sama konsultannya gitu ya. Jadi sehingga banyak kan kalau konsultannya nggak ada, bingung sendiri perusahaannya seperti itu ya. Kayak bingung karena dilepas konsultannya. Nah, Iya. kita membuat transisinya dengan kita menjadi coaching, melalui metode coaching, kita coach para timnya, tim klien-klien kita, sehingga pas saat kita lepas atau selesai dari proyek itu, mereka tetap berjalan. Tujuannya seperti itu. Itu gambarannya kira-kira, Bu Bella. Oke, oke, baik. Berarti sebetulnya memang kalau dilihat itu treatmentnya konsultan dan coach itu kan cukup berbeda gitu ya, Coach Berbeda, Besto. betul. Kalau coach itu ini sepengetahuan saya gitu ya, lebih banyak membangun uh, membangun tim misalnya gitu ya, untuk menemukan solusi atas masalah yang ada misalnya atau kondisi yang ada. Jadi uh, digali gitu sama coachnya. Betul gitu nggak ya? Kalau Ya. konsultan kan biasanya masalah yang ada kita bantu nih benerin. Udah ada best practice-nya misalnya. Kalau coach Oke. itu kan lebih ke ngobrol, kemudian digali apa sih sebetulnya kondisinya sekarang seperti apa. Betul begitu nggak sih, Coach? Ya, jadi secara singkat ya, gampangnya ya. Kalau konsultan itu adalah memberikan solusi, gitu ya. Jadi kita kayak seorang dokter, kita diagnosa penyakitnya apa, kita kasih resepnya, gitu ya, sampai kasih resep. Nah, nanti tinggal si klien itu nembus resepnya, minum obatnya, sembuh, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau coach itu adalah kita, awalnya coach itu dari kata-kata coach yang gambarnya kereta kuda gitu, lambangnya merek coach kan brandnya itu kereta kuda gitu ya. Iya, Itu iya. artinya menghantarkan sampai ke tempat tujuan. Jadi artinya kita mengantarkan klien kita sampai tempat tujuan. Tujuan dia apa, ekspektasi dia apa, kita hantarkan. Caranya macam-macam. Kalau saya pribadi, kita pakai metodologinya untuk yang coaching ini Ember. Jadi kita create awareness dulu. Habis itu kita rapikan mindsetnya. Habis itu kita bentuk new behavior, B-nya behavior. Habis itu engage, kita melakukan engagement, involvement, akhirnya mendapatkan result. Kira-kira seperti itu. Jadi coach itu caranya mungkin yang biasanya dilakukan adalah kayak ngobrol gitu ya, interview ngobrol. Tapi sometimes juga tergantung coachingnya. Kalau coachingnya perlu sampai ke how to detailnya, kita juga menjadi seakan-akan menjadi menggunakan topi mentoring, kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Ini ya mengantarkan, berarti kalau coachnya expertnya di bisnis, artinya banyak mengantarkan para entrepreneur gitu ya untuk mendapatkan goals-nya itu tadi ya, Coach Besto. Betul. Oke, siap-siap Coach. Kurang lebih semoga teman-teman di sini dapat ya gambarannya antara konsultan dan coach itu perbedaannya seperti apa. Tapi kalau Coach Besto di sini dua-duanya udah berpengalaman di dua-duanya gitu loh, teman-teman teman-teman sobat bisnis. Oke, Coach, ini kan untuk ngobrol malam ini itu udah ada temanya gitu ya. Untuk judulnya sendiri saya izin nyontek sedikit ya, Coach. Silakan. Oke. Strategi saat daya beli menurun untuk tetap laku gitu ya, Coach Besto. Ini kita kupas lebih dalam lagi. Memang kan dengar gitu ya, Coach. Daya beli itu memang lagi turun sekarang. Cuman kan sebagai entrepreneur itu kan harus tetap mengusahakan bisnisnya untuk tetap berjalan. Nah, kalau di sini dibilangnya tetap laku nih. Gimana sih, Coach, maksudnya tetap laku nih? Kadang kan ya kita pengennya tetap laku, tapi emang gimana yang dimaksud tetap laku ini? Gitu. Gimana tuh, Coach? Oke, saya coba jawab ya. Jadi basically itu strategi itu ada dua. Namanya strategi dua. Yang pertama adalah bertahan, yang kedua adalah menyerang. Kira-kira gitu. Ofensif dan defensif. Kira-kira gitu ya. Dan untuk tetap laku ini adalah salah satu bentuk strategi yang defensif, bertahan. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya tetap laku itu merupakan singkatan gitu. Singkatan dari beberapa akronim ini. Jadi tetap laku itu biar gampang diingat, T-nya adalah pertama kali adalah tekankan value for money. Nah, terus yang kedua, E-nya adalah efisiensi operasional. T yang ketiga adalah tawarkan paket produk ekonomis. Yang keempat, A-nya adalah aktifkan loyalty program. Yang kelima, P-nya adalah perkuat digital marketing. Terus yang keenam adalah L-nya adalah lakukan kolaborasi marketing. Berikutnya lagi, A-nya adalah atur skema atau opsi pembayaran. Dan K-nya adalah komunikasikan brand value. Dan terakhir, U-nya adalah utamakan customer experience. Nah, jadi itu rangkaian strateginya dipakai supaya kita tetap laku. Salah satu bagian dari defensive strategy, kira-kira seperti itu.
Oke, jadi tetap pelaku ini bagian dari defensive strategi dan tetap pelaku ini ternyata adalah singkatan strategi gitu ya. Hmm, Nah, yang udah dijabarkan oleh Coach Besto tadi gitu ya. Boleh dikupas satu-satu nggak nih Coach? oke, Dari siap. kita bahas tetap dulu nih. Dari T-nya tadi tekankan value for money gitu ya Coach. Ya, Apa oke, tuh maksudnya? betul. Nah, value for money itu artinya apa? Kita beli sesuatu itu atau membeli resiko ya, kan ada customer value itu adalah perceived value dibandingkan dengan perceived risk gitu ya. Nah, Mm-mm. artinya yang barang yang kita beli itu atau ada harganya sesuai dengan nilai yang kita dapatkan. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada Oke. kata-kata customer itu merasa kemahalan. Ah, Ya. overprice. Ah, itu Mm-mm. enggak. Jadi apa yang dibayar sesuai dengan apa yang didapatkan nilainya. Berbanding lurus gitu kira-kira. Sehingga Mm-mm. mereka tidak ada rasa, oh saya merasa kemahalan, atau ini Mm-mm. produknya jelek, atau ecek-ecek gitu. Itu paling pertama kali dulu, penting. Karena kalau Oke. kita di dalam mereka merasakan value for money, artinya Mm-mm. mereka tidak membeli secara overprice. Itu dulu paling penting. Oke, oke. Sehingga kalau overprice, mindsetnya adalah, kalau mereka merasa overprice, maka kemahalan mendingan cari yang lain dah, yang lebih murah gitu kan Ya, ya. Seperti ya, itu ya, kira-kira. betul, betul. Itu yang Mm-mm. pertama, kira-kira begitu. Oke, Coach. Oke. Gini-gini. Kadang kan ada yang memang ada apa ya namanya yang suka membanding-bandingkan gitu ya, Coach. Nah, kalau tadi Coach bilang gimana caranya mereka nggak ngerasa overpriced. Jadi berarti artinya barang yang mereka beli atau sesuatu yang mereka beli itu memang uh, worth it gitu ya, dan Betul. tidak ngerasa kemahalan. Nah itu boleh nggak Coach? Biasanya gimana sih supaya berarti kan itu PR-nya di para penjualnya ya atau para Betul. entrepreneurnya ini. Misalnya kadang ada yang dari mindsetnya dulu nih, kalau misalnya barang ini worth it untuk dibeli atau gimana sih Coach kalau dari Coach Ya. Besto? Oke, basically ada dua. Yang namanya adalah benefit ya, dari produk atau jasa ya. Yang pertama adalah emotional benefit, yang Oke, kedua adalah functional benefit. Nah, oke. functional benefit artinya yang kita bayar itu sesuai dengan fungsi yang kita dapatkan. Contohnya Mm-mm, kita beli mobil Kijang misalkan atau apapun mm-mm. mereknya. Kita bayar itu udah dapat apa? Oh, AC-nya sejuk, fungsinya Ya. berfungsi gitu ya. Oh, dapat Mm. navigasi GPS-nya gitu ya. Nah, berbeda tuh dengan emotional benefit-nya pada saat kita bilang beli BMW, betul ya. Nah, Betul, meskipun betul. BMW lebih mahal, tetapi secara value itu lebih tinggi karena dia Mm-mm. mencapai emotional benefit, di mana BMW adalah image-nya adalah sporty car gitu ya. Ya, ya, ya. Dan fanatismenya tinggi yang punya BMI seperti itu kira-kira. Jadi Mm-mm, mm-mm. artinya memenuhi kebutuhan dua tadi, yang value tadi adalah secara functional benefit ataupun secara emotional benefit. Kira-kira begitu. Oke, oke. Jadi orang ketika beli BMW ya nggak ngerasa kemahalan karena memang secara value udah dapat semuanya gitu ya, Coach. Secara Betul. fungsi mereka dapat gitu, tapi secara emosional mereka juga terpenuhi gitu ya, Coach Besto. Betul. Oke. Betul. Kira-kira begitu. Mm-mm. Sama ibaratnya paling gampang dah kenapa orang fanatisme sama iPhone. Karena Mm-mm. value-nya terlihat langsung kan, think different, berbeda gitu. Iya, Kira iya, seperti iya, itu. iya, iya. Mm-mm. Oke, oke, baik. Itu ya, jadi teman-teman secara value dari apa yang diperjualkan itu dapat dua-duanya gitu ya, Coach. Untuk yang dimaksud tekankan value for money ini. Mm. Jadi cara sederhananya gimana menunjukkan value gitu ya, Coach. Ya, artinya nggak kemahalan lah. Bahasa gampangnya yang saya dapatkan ininya begitu. Jadi saya puas Oke, sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan ya. Kira-kira sesuai dengan begitu. ekspektasi saya gitu ya, Coach. Oke, oke, baik. Oke, kalau gitu boleh next sama yang kedua nggak, Coach? Yang kedua Oke. adalah E. Yang kedua adalah E. efisiensi operasional. Oke. Nah, jadi artinya kalau kita belum bisa mendapatkan untung yang banyak secara bisnis, minimal kita bisa saving kan ya. Kita bisa saving, kita bisa efisiensi gitu kan ya. Nah, ada dua yang perlu saya jelaskan. Efisiensi itu cost saving, berbeda dengan cost cutting. Jadi kalau cost Oke. cutting itu kita potong anggarannya, tapi kalau cost saving itu kita pergunakan tapi dengan sebijaksana mungkin. Kita hemat Oke. lah, orang bilang seperti itu. Ya, ya. Kira-kira begitu. Jadi dengan saving-saving tadi bisa mencukupi atau minimal lah membantu untuk menjalani sebagai biaya operasional sehari-hari kira-kira savingnya. Jadi berkurang lah operasional sehari-harinya. Yang biasanya kita bilang misalkan kita dagang di pinggir jalan gitu ya. Ya, Kita ya. pakai listrik misalkan, bayar tokennya 200.000 gitu ya. Oh karena nyala terus tuh misalkan semua peralatan nyala. Terus kita efisiensikan, ya bisa kita turunkan. Pada saat gak dipakai mungkin dimatikan gitu. Sehingga jadi 140.000. Berarti kan berkurang tuh minimal biaya Ya. bebannya.
yang sehari-harinya, kira-kira seperti itu. Jadi efisiensi penting. Berarti gimana caranya efisiensi tapi bukan dengan memotong gitu ya, Coach. Mm-mm. Justru saving gitu ya. Iya, jadi bedanya gini, kalau kita cost cutting pasti bisa kita potong langsung gitu kan. Misalkan yang nggak penting nih, itu kalau udah kondisinya parah banget gitu, biasa gitu ya. Mm-mm. Kita potong yang nggak penting, arti kita hilangkan gitu ya. Tapi Ya. biasanya itu harmful atau ibarat bilang apa ya, pasti ada impact-nya lah, dampaknya lah gitu ya. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau cost saving itu lebih karena nuansanya culture. Jadi supaya kita terbiasa culture berhemat. Sehingga pada Oke. akhirnya kita biasakan dengan hemat, sehingga kita bisa produktivitasnya tinggi, efisiensi Mm-mm. terjadi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti singkatnya ya, gimana caranya mengefisiensikan bisnis yang ada gitu ya, Coach. Terutama opsional sehari-harinya, kira-kira begitu. Oke, di operasional sehari-hari. Oke. Berarti itu sebetulnya butuh analisa juga ya, Coach, mana yang perlu diefisiensikan gitu ya. Biasanya sebagai seorang owner itu pasti tahu lah kira-kira apa yang bisa saya potong. Contoh misalkan, kita Oke. punya tim sales gitu ya. Tim salesnya sering nelpon, tapi nelponnya kecil gitu kan. Banyak gitu ya. Nelpon tapi kira-kira nggak dapatkan hasil atau leads gitu. Nah, mungkin caranya paling gampang kita lihat dulu nih. Jangan asal membabi buta nelpon ke semua prospek gitu ya. Tapi misalkan kita pilihin dengan background yang bagus, yang kira-kira yang hot prospeknya yang mana sih? Nah, itu baru coba saya telepon. Dibandingkan kita semua Ah, prospek yang ada, kita telepon semuanya gitu. Nggak ya, efisien. ya, 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 Kira-kira ya. gitu. Oke, siap. Berarti itu tadi efisiensinya salah satunya di waktu juga gitu ya, Coach. Betul, betul. Oke, siap. Contoh gampang dah, misalkan kita ngomong dunia online gitu ya. Online, misalkan Mm-mm. kita ada toko orange, toko hijau, segala macam ya. Mm-mm. Biasanya gimana cara efisiensi operasionalnya? Biasakan kita bilang, oh kita 24 jam. Mungkin aja kita efisiensikan misalkan jam 8 sampai jam 5 sore. Misalkan gitu kan, ada seperti itu contoh ya. Mm-mm. Tetapi pada saat jam itu benar-benar standby. Nah, artinya apa? Fokus kerja ya kerja. Tapi nggak perlu sampai jam 10 malam, sampai 24 jam gitu. Tapi Ya. Mm-mm. efisien dan benar-benar terbukti emang efektif dan produktif kira-kira begitu. Oke. Oke, betul juga nih, Coach. Kadang kan eh, bekerja dalam waktu lama itu bukan justru perlu dicek nih, yang perlu diefisiensikan yang mana gitu ya, Coach. Karena Mm-mm. berarti harus sesmart mungkin nih untuk mencapai efisiensi tersebut sebetulnya ya, Coach. Karena Iya. kadang kan mungkin kalau bisnis owner bisa lihat, cuman kalau timnya kadang kan Hmm? belum tentu bisa lihat peluang itu gitu ya, di sebelah mananya nih yang efisien gitu nggak sih, Coach? Ya, jadi gampang gini. Dengan efisiensi itu dengan kata lagi nih, kita dipaksa untuk berpikir keras, berpikir kreatif, bagaimana Ya. dengan pengeluaran seminimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin. Kira-kira begitu konsepnya secara nggak langsung. Oke. Kalau bisa nggak keluar Siap. duit lah intinya. Kalau bisa malah menghemat, kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti menghemat jadinya hasilnya kurang gitu ya. Justru dari Betul, menghemat itu gimana kita bisa dapat hasil yang lebih gitu ya, Coach. betul, Oke, betul. siap. Siap. Oke, selanjutnya boleh ke Nah, berikutnya T yang ketiga ya. T yang ketiga ya, adalah ya. tawarkan paket produk ekonomis. Yang ketiga adalah T-nya Mm-mm. tawarkan paket produk ekonomis. Artinya apa? Biasanya kan orang beli satu misalkan harga 10.000 gitu ya. Tetapi kita tawarkan paket gitu. Oh, kalau beli produk A dan B, harganya harusnya 19.000 jadi cuma 18.000 atau 15.000 misalkan. Nah, itu lebih Oke. menarik kan jadinya seperti itu. Orang kesannya, oh, saya lebih hemat nih kalau beli dua sekalian misalkan gitu. Atau beli produk A dan B sekalian gitu. Meskipun belum saya butuh produk B-nya saat ini, tetapi karena hemat, apalagi kondisi keuangan lagi sekarang, kondisi seperti ini, ekonominya, saya beli dulu deh, supaya nanti harganya nggak naik, kira-kira seperti itu. Nah, Oke. paket produk itu gabungan itu disarankan gitu ya. Karena Mm-mm. supaya orang bisa melihat keuntungan yang didapatkan tadi kembali lagi. Oh, saya sebagai Mm-mm. pelanggan itu beli dua itu lebih untung loh gitu. Oke. Biasanya paket-paket bundling gitu ya, Coach. Gitu Betul, ya. betul, betul. Iya. Karena justru beli satu dengan harga sekian, mending bundling sekalian deh. Harganya nggak jauh gitu ya, Coach. Dapatnya dua lagi. Betul, betul. Nah, apalagi Oke. itu buat internal kita bisa gabungkan, kita lihat nih. Oh, produk A ini sangat laris, produk B-nya belum laris nih. Dengan bundling tadi, kita bisa membuat produk B-nya juga keangkat Ah, penjualannya, kira-kira ya, seperti ya, itu ya, kan. ya, 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 ya. Oke. Itu bisa jadi salah satu pilihan gitu ya, Coach, untuk Betul. uh, strategi juga gitu supaya produk yang lain yang tadinya
nggak selaku produk A bisa juga ikut kejual gitu dibanding sama produk A yang memang lebih banyak dibeli gitu ya, Coach Besto. Betul. Oke, oke, siap Yang Coach. Nah, berikutnya adalah yang A. berikutnya. Aktifkan loyalty program. Nah, ini penting nih. Aktifkan loyalty program A-nya. Jadi gimana caranya supaya customer itu bisa loyal terhadap produk kita, nggak beli produk yang lain, kompetitor kita gitu ya. Kalau Oke, teman-teman tahu, biasanya kan ada namanya kayak kartu apa ya, kartu membership gitu ya. ya, Kartu ya. membership atau orang bilang prinsipnya kamu belanja kedua dapat Mm-mm. diskon lebih besar gitu, Ya, pembelian kedua dapat diskon atau bonus. Itu sebenarnya loyalty program supaya kita membuat customer kita nggak lari ke tempat yang lain, kira-kira seperti itu. oke, Jadi oke, supaya oke. berkelanjutan, tujuannya kan berkelanjutan ya menjadi customer kita, regular customer pada akhirnya seperti itu. Gimana caranya kita buat apapun programnya supaya menjadi regular customer, yang awalnya cuma beli sekali dua kali menjadi regular tiap bulan beli, gitu kira-kira seperti itu. Oke, repeat order gitu Betul, ya, Coach Bisto betul, ya. Karena betul, selain biasanya sih kalau kayak gitu, selain ngerasa value dari produk kita gitu ya, Coach, ada juga ikatan emosional nih. Kalau misalnya ada betul, loyalty program ini gitu, misalnya betul. pembelian kelima dapat ini gitu ya, Coach, dapat potongan sekian dan Betul. sebagainya gitu ya. Oke, Saya itu yang pernah dimaksud. saya pernah coaching, saya arahkan ke coach saya itu atau klien saya itu karena Ya. dia produknya bagus dan konsisten ya, kualitasnya bagus dan konsisten, standar kualitinya. Saya pernah men-challenge dan dia akhirnya setuju membuat loyalty programnya kalau rusak diganti baru. Oh, oke, oke. Siapa yang nggak mau gitu kan ya, tapi dia bisa Iya, iya. memastikan kalau produk ini selama misalkan setahun nggak bakal rusak, intinya begitu, kecuali salah pemakaian ya, tetapi secara dari sisi kualitas dia nggak rusak. Nah, dengan adanya program seperti itu kan, siapa customer yang nggak mau beli itu seperti itu kan, wah Iya, saya iya, kalau rusak iya, iya. diganti baru nih, berarti seperti itu, kira-kira Karena begitu. customer-nya jadi ngerasa safe nih, nggak khawatir gitu ya. Cuman Betul, bukan berarti juga sembarangan makainya, tapi dia ngerasa safe aja. Ini nanti ada garantinya nih betul. kalau misalnya rusak bisa Ya, di ini lagi garanti kan gitu ya. garanti kan biasanya kan ibaratnya cuma bisa diklaim gitu ya, gantinya Mm-mm. kadang-kadang uang berapa persen gitu ya. Kalau ini benar-benar Ya, diganti baru, jadi bukan sekedar dibeli. garansi, bukan Mm-mm. lebih ke arah bukan warranty, customer warranty, tapi lebih ke arah Oke. benar-benar dia supaya customer dia itu menjadi regular customer dan dia yakin produknya, Mm-mm. jadi apapun kerusakannya diganti baru, kira-kira begitu. Oke, iya, 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 iya. Dan itu betul-betul dijalankan ya sama coachingnya, Coach Betul, Besto ya. betul. Oke, oke, siap Coach. Kalau selanjutnya nih Coach di Oke, P ya. yang P ya, P adalah Mm-mm. perkuat digital marketing. Nah, digital marketing paling penting. Jadi paling murah itu untuk budget kita branding, promotion itu Mm-mm. lewat digital marketing. Karena paling murah. Dan biasakan dua hal yang paling penting adalah secara rutin untuk mengedukasi dan juga untuk branding gitu. Mm-mm. Kadang-kadang orang fokus branding tapi edukasinya nggak dapet. Nah, Ya, ya, ya. edukasi itu membedakan kita dengan produk lain misalkan. Oh, pakai produk saya nih. Produk saya ini kenapa pakai produk saya? Edukasinya kenapa? Oh, produknya gini 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 misalkan seperti itu. Jadi orang ngerti. Oh, selama ini mungkin saya nggak pakai produksi yang saya punya ini nggak maksimal karena ternyata salah cara pakainya misalkan gitu. Contoh Ya, ya. kosmetik gitu kan ya. Oh ini apa penghilang make up gitu ya, make up Mm-mm. removal gitu misalkan. Ternyata nggak bersih bersih banget. Oh ternyata salah pakainya selama ini baik customer salah pakai. Nah sehingga Ah, kita perlu tuh digital marketing kita edukasi marketnya. Cara yang benar seperti ini loh, gitu. Sehingga efektif loh. oke. Jadi selain nge-branding brandnya sendiri, tapi juga ngasih edukasi nih ke Betul. calon customer gitu ya, Coach. Jadi Calon customer ataupun customer yang udah jadi customer pelanggan yang kita juga. oh oke, Betul. oke, 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 oke. Jadi selain dapat value dari produknya, dia juga dapat edukasi nih Mm-mm. dari kita gitu ya, dari entrepreneur, dari ininya ya. Oke, Betul. iya, iya, iya. Itu Kalau juga kalau bisa. pernah ingat gini, saya mau tambahkan sedikit, ini penting. Kalau pernah Silakan. ingat gini, kan dulu ada yang namanya beng-beng ya. Cara makan Mm-mm. beng-beng mau langsung atau didinginkan dulu di kulkas. Oh, Nah, oke, itu kan salah iya, iya. satu edukasi market juga, digital branding juga Mm-mm. itu secara nggak langsung. Ya, seperti itu. Misalkan yang paling gampang kalau kita punya bubur, makan bubur diaduk atau langsung dimakan kan gitu juga ada tuh kayak style-style Mm-mm. gitunya. Nah, itu bisa menjadi buat bantu kita digital marketing dalam hal edukasi kira-kira seperti itu. Iya, 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 iya. Memang kalau digital kan sekarang lagi eranya banget gitu ya.
Coach, di era digital. Nah, kita memanfaatkan digital marketingnya itu dengan itu tadi ya yang disampaikan Coach Bistu ya. Oh, iklan pun Selain murah sekarang. Iklan Mm-mm. pun murah kan, tinggal pakai AI doang kan buat iklan kan sekarang kan. Iya, 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 udah ada AI juga kebantu banget gitu ya, Coach. Betul. Baik yang gratis juga ibaratnya seperti itu. Tapi kalau ngomongin digital, ada juga yang konvensional. Tetap harus jalan Hmm. ya, Coach ya, kalau yang Ya, konvensional. tergantung market kita di mana. Kalau market kita banyakkan adalah Jakarta dan kota-kota besar, digital Mm-mm. itu wajib. Digital itu wajib. Oke, Tergantung juga customer kita melek teknologi atau enggak gitu ya. Kalau customer kita ya. semuanya bermain digital, kita mau harus pakai digital gitu kan ya. Lebih aktif lagi digital Mm-mm. kita. Tapi kalau customer kita misalkan di pelosok-pelosok desa di mana internetnya kurang gitu, Ya, semua cara ya. manual ya tradisional, ya udah kita bermain tradisional. Tergantung dengan Oke, kondisi target customer kita di area target. mana. Segmentasi kita Dibalik. apa gitu. Oke, dibalikin ke target dan segmentasi gitu ya, Coach. Cuman memang Betul. digital sekarang kayaknya udah wajib banget gitu ya, Coach, karena di pelosok-pelosok pun sekarang udah pada melek nih, Coach. Ya, karena ada smartphone kan ya. Dengan smartphone kan Iya, semua orang bisa digital, bisa sosial media juga begitu. iya, 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 betul, Coach. Oke, ini tadi udah tetap nih, Coach. Betul. Selanjutnya ada di laku. Gimana nih, Coach? Ya, Boleh dikupas yang lagi L nih. pertama, betul. Yang L pertama adalah lakukan kolaborasi marketing. Nah, ini berbeda dengan Oke. tadi nih. Kalau tadi kan ibaratnya loyalty program gitu ya, atau yang lain. Ini kolaborasi marketing. Kolaborasi marketing itu apa? Misalkan saya punya produknya adalah handphone gitu ya. Saya jual handphone misalkan, atau saya produksi handphone lah. Terlalu mewah. Yang gampang lah. Saya jual misalkan sayuran organik paling gampang gitu ya. Ya, Saya jual ya. sayuran organik. Terus saya punya teman saya nih. Teman saya punya pabrik plastik-plastikan nih, kayak Lion Star gitu ya. Nah, saya kolaborasi marketing tuh. Dengan produk ini ditambah misalkan dengan cuci pakai mangkok wadah ini non apa yang sangat steril dan tidak ada kontaminasi gitu ya, dibanding jadi satu, tetapi bedanya banding ini adalah antar brand kira-kira seperti itu, Oke, oke. atau antar produk seperti itu. Misalkan antar tadi saya bilang sayur organik dengan misalkan wadah plastik atau mangkok plastik buat cucinya gitu, saringannya gitu, Ya, ya, ya. dari merek lain kira-kira seperti itu. Oke. Misalkan pesta gigi gitu, misalkan kita odol gitu ya, kita misalkan punya industri rumahan buat odol dari siwak gitu misalkan, itu tradisional gitu ya. Nah, pas saat puasa kan orang pasti sikat giginya kan lebih kencang ya ibaratnya gitu ya, apalagi buat mulut selama 12 jam lebih gitu kan secara langsung. Nah, kita kolaborasi nih misalkan dengan misalkan sikat gigi dari apa mereknya, misalkan Formula pun atau yang lebih di bawahnya gitu ya. Dengan kolaborasi sama-sama kita berjualan sebenarnya, tapi di belakang layar itu hitungannya kita saling subsidi silang lah ibaratnya, atau kita masing-masing punya harga hitungan masing-masing, sehingga kita Ya, paketkan kolaborasi, harganya berbeda juga, tetapi ada dua brand berbeda kira-kira begitu. iya, 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 betul. Kayaknya kalau sekarang tuh memang eranya kolaborasi gitu ya, Coach Besto. Betul. Kalau saya tuh pernah, saya kan pecinta kopi juga gitu ya, Coach. Dan Mm-mm. cewek biasanya cinta make up juga. Nah, ini salah satu produk kopi yang saya suka itu kolaborasi sama brand make up gitu, Coach. Maksudnya ini kan Hmm, dua dua bidang bisnis yang berbeda gitu. Satunya betul. F&B, satunya produk Kosmetik. kecantikan. Tapi Iya, bisa cantikan. kolaborasi gitu ya, Coach. Gitu. Dan Dicari overlap ya, tengahnya di mana kira-kira? Agak tengahnya nyambung-nyambungnya di gimana? mana? Iya, 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 iya. Dan sekarang kayaknya rata-rata brand-brand gitu kolaborasinya out of the box pada pada kreatif-kreatif gitu ya, Coach. Iya, Betul. iya, iya. Itu Betul. juga jadi selain apa namanya bukan ngambil ya, tapi berbagi market gitu ya, Coach, dari yang ya dari Betul. yang F&B bisa dapat marketnya produk satunya gitu ya, produk make up tadi, begitu juga dari yang produk make up atau yang dua-duanya suka jadi makin ini lagi nih sama sama produknya gitu ya, Coach. Dan Betul. kadang kan kalau Tadi, kolaborasi edisi gitu ya, Coach. Jadi ya seasonal bisa juga seasonal. oh, bener 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 bener, Coach. Nah, tapi perlu diingat, kalau kita kolaborasi itu biasanya kan berhubungan dengan tawar-menawar ya, bergening ya, siapa yang lebih kuat Hmm, gitu ya kira-kira ya. Nah, oke. usahakan kita cari dengan kolaborator yang setara dengan kita. Jadi misalkan kita Hmm. punya, misalkan produknya adalah susu alami, nggak mungkin kita Hmm. cari kolaboratornya Nestle gitu kan, dia nggak bakal mau, ibaratnya dia udah berjaya, kita masih Iya, merintis gitu iya, kan iya. ya, secara nggak langsung. Jadi Hmm. usahakan tipsnya cari yang setara lah, supaya bergening kita di sisi yang sama, tawar-menawarnya Hmm. equal gitu kira-kira gitu. Oke, oke, tetap tetap harus cek juga gitu ya,
Coach brand yang mau diajak collab itu yang kayak gimana gitu ya, Coach. Betul. Oke, siap-siap menarik nih kalau ngomongin kolaborasi. Boleh ke Oke, selanjutnya nggak berikutnya nih? A ya. Ya, berikutnya A adalah atur skema atau opsi pembayaran. Nah, itu penting. Mm-mm. Skema pembayaran, misalkan ada yang namanya pay letter, ada yang namanya bisa dicicil gitu. Itu skema pembayaran. Iya, Nah, iya. opsi pembayaran itu paling penting. Beberapa banyak kejadian karena misalkan contoh dia nggak ada QRIS gitu ya, orang nggak bawa cash ya, akhirnya nggak jadi beli, itu lost sales kan kira-kira Iya, begitu ya. iya. Nah, jadi opsi pembayaran itu penting, bisa macam-macam, bisa mau pakai OVO, mau pakai apapun, kita sediakan semaksimal mungkin. Jadi tidak kita mencegah orang nggak jadi beli karena dia nggak ready, misalkan nggak bawa cash lah, atau ibaratnya bahkan ada beberapa kejadian gitu ya. Kalau dalam sekarang kan QRIS dari mana-mana gitu ya. Iya. Nah, misalkan ternyata apa ya, dia minta transfer gitu, nggak punya QRIS. Padahal sekarang gampang, ya paling-paling transfer ke orangnya, buatin barcode-nya aja kan, tinggal show barcode-nya aja bisa juga gitu Iya, kan, iya. jadi pakai QRIS gitu. Jadi opsi pembayaran itu penting karena semakin banyak kita opsi pembayarannya dan juga semakin banyak alternatif skema pembayarannya itu membuat orang itu merasa lebih oh ini sesuai deh dengan kemampuan saya kira-kira. Atau Iya, sesuai dengan iya. yang saya punya gitu kira-kira. Gambarnya seperti itu. Oke, bisa dibilang pada akhirnya atur skema pembayaran tuh kita juga gimana caranya memudahkan para customer kita membeli produk kita gitu ya, Coach. Betul. Karena kan jadi skema pembayarannya jadi beragam. Kemudian customer yang tadinya cuma punya cash bisa, yang tadinya lebih kadang kan sekarang udah karena udah rame QRIS, jadi banyak yang cashless bisa pakai QRIS juga gitu ya, Coach. Bahkan Betul. sekedar pedagang kaki lima gitu ya, Coach, itu udah banyak juga yang nyediain QRIS gitu ya. Pasti, betul, betul. Iya, 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 Betul. iya, 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 iya. Nah, Semakin QRIS itu penting, mempermudah. itu wajib ya. Kalau zaman sekarang wajib ya. Karena ibaratnya gini, kalau transfer, nggak semua orang bisa transfer dan pengen transfer, mau transfer. Tapi kalau QRIS itu Betul. otomatis bisa lah semua orang, rata-rata begitu ya. Apalagi Gen Z itu banyak kan pakai QRIS gitu, kira-kira seperti Iya, itu. Atau iya, Gen iya, Z iya, begitu. iya. Betul, betul, Coach. Tinggal scan aja gitu ya, Coach. Tiba-tiba udah berhasil nih pembayarannya. Oke, Betul. skema pembayaran juga penting ya, Coach. Oke, kalau selanjutnya apa nih, Coach? Oke, yang berikutnya adalah K. K itu Mm-mm. komunikasikan brand value. Nah, ini Ya. mungkin di Indonesia baru beberapa yang ngeh gitu ya, atau aware gitu ya. Mm-mm. Komunikasikan brand value itu maksudnya gini, kita memberitahu bahwa kita tuh brand kita tuh punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip apa yang kita lakukan. Misalkan terhadap produk kita, contoh, Mm-mm. misalkan kita produknya makanan ya, saya hanya memakai ingredient yang premium dan tidak berbahaya. Nah, misalkan seperti Ya, itu. ya, 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 Atau ya. saya hanya pakai yang modelnya makanan saya ini semuanya terutama bahan baku utamanya adalah superfood misalkan gitu. Mm-mm. Atau ibaratnya yang green juga yang ibaratnya tidak ada campur tangan pestisida, misalkan organik dan sebagainya. Itu harus dikasih tahu tuh. Mm-mm. Atau juga misalkan paling gampang, oh kita adalah misalkan ya berhubungan dengan CSR. Kita Mm-mm. adalah brand yang selalu memikirkan juga berbagi dengan fakir miskin misalkan. Nah, Oke. itu pada saat digital marketing kita show tuh. Kalau kita tiap bulan misalkan rutin bersedekah gitu. Mm-mm. Itu karena itu nilai kita gitu kan ya, misalkan seperti Ya, itu. Tergantung nilai masing-masingnya seperti apa. Kira-kira begitu. Jadi oke. tiap brand itu membedakan dengan lain, kita punya nilai loh. Kita nggak sembarangan, oh saya ini semua mesinnya misalkan tidak menyebabkan polusi. Oh Ya, kita ini misalkan menggaji karyawannya juga di atas rata-rata misalkan gitu. Bahkan mm-mm. seperti itu gitu kan ya, ibaratnya seperti itu. Oke, oke. Jadi value yang dimiliki brand ini gitu ya, Coach, itu harus terdeliver dengan baik ke customer ataupun ke market gitu ya, Coach. Jadi Betul. selain memang produknya oke, tapi secara value yang dimiliki brand ini juga penting gitu ya, Coach. Penting. Itu sebagai pembeda ya, signifikan atau signature kita kan ya, misalnya gitu. Kalau Signature, kita ya, bilang ya. produk kita halal, berarti benar-benar halal 100% gitu ya. Bisa Mm-mm. dibuktikan halal 100%, termasuk pun logistiknya misalkan secara Mm-mm. halal gitu kan. Kalau di Malaysia kan Ya. logistik halal tuh sudah biasa ya. Tapi di Mm-mm. Indonesia kan belum terbiasa dengan logistik halal. Artinya pengiriman barangnya pun disatukan dengan produk-produk halal. Jadi nggak mungkin terkontaminasi, kira-kira seperti itu loh gambarannya. Ya, 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 ya. Oke, jadi nggak cuman kadang kan beberapa brand kan ya ada logo halalnya aja gitu ya, Coach. Mm-mm. Tapi yang mendeliverkan gitu, kalau proses ini halal loh, kemudian betul-betul diperkenalkan pada market gitu ya, Coach. Mm-mm. Prosesnya dan segala macamnya gitu, itu penting ya.
Coach ternyata. Jadi ada value lebih yang diperkenalkan gitu ya Coach Besto. Selain value, ada perbedaan yang signifikan dengan kompetitor kita. Oke. Itu yang paling penting. Kita punya prinsip, ibaratnya gitu. Yang sesuai dengan customer kita, kira-kira gitu. Oke. Siap, Coach. Oke, selain value-nya terdeliverkan, juga ada pembedanya gitu ya, Coach. Betul. Oke. Siap, boleh. Yang terakhir. Iya, yang terakhir adalah U. Yang terakhir adalah U, itu adalah utamakan customer experience. Nah, itu paling penting. Customer experience itu bukan pada saat beli ya, tapi dari saat dia memilih, sampai saat dia yakin, sampai saat dia beli, sampai saat dia terima barang, sampai saat after sales. Kalau ada masalah atau komplain. Gitu. Kadang-kadang kan waktu beli, wah semangat nih salesnya ngebantuin nih sampai beli gitu. Nanti begitu udah beli ada masalah, ditinggalin. Kayak susah dicari gitu kan ibaratnya. Nah itu kan jadi pengalaman buruk ya buat mereka. Jadi experience itu kan yang berbahaya adalah gini. Lebih mudah orang menyebarkan yang negatif dibandingkan menyebarkan yang positif. Itu secara psikologi begitu ya. Jadi artinya begitu ada yang jelek langsung viral ibaratnya gitu. Dari mulut ke mulut. Apalagi kalau kita punya customer adalah ibu-ibu gitu ya. The power of mama gitu ya. Satu masalah, wah dalam tempo besok udah semua satu lingkungan arisannya udah tahu semua ibaratnya kayak gitu ya. Nah jadi customer experience itu dimulai pada saat dia ingin beli sampai saat setelah beli, itu paling penting. Jadi suatu rangkaian yang harus nggak boleh putus, kira-kira begitu gambarannya. Oke. Jadi ini ya apa namanya apa yang dirasain customer gitu ya, Coach, mulai dari produk masih diperkenalkan sampai after sales-nya itu betul-betul memang customer merasakan gitu ya, Coach. Contohnya kalau produk-produknya apa nih, Coach? Biasanya salah satu produk yang bisa dikenalkan. Oke, misalkan kita ambil yang umum lah, misalkan beli mobil gitu ya, yang beli umum, beli mobil, biar dapat gambarannya. Orang tuh saat menyenangkan itu saat yang diingat pada saat dia beli mobil apa? Pertama adalah waktu saat masuk showroom, betul? Betul. Gimana ambience-nya? Terus yang kedua adalah pada saat diperlakukan seakan-akan, misalkan ada sales bilang, wah ini nggak mungkin nih orang ini beli mobil mewah gitu, misalkan dari pakaiannya apa, terus dia underestimate gitu kan ya, terus jawabnya asal-asalan gitu kan ya, mau nyoba test drive nggak dikasih gitu misalkan. Tapi pada saat kita diperlakukan seperti orang umumnya gitu ya, yang pengen diperlakukan dengan baik, oh kita dilayani dengan baik, dikasih keterangan detail, bahkan nggak beli pun kita cuma nanya, dikasih tahu keterangannya komplit, kan berbeda ya. Nah, berikutnya lagi momen pada saat kita ibaratnya apa? Memberikan nilai uang DP, itu kan suatu kebanggaan ya. Nah, klimaks puncaknya di mana? Pada saat kita menerima mobilnya misalkan. Betul. Nah, itu yang benar-benar orang bilang adalah moment of truth. Momen kebenaran yang harus dijaga tuh. Satu kali hilang, miss, itu hasilnya nggak maksimal. Ada yang salah, nggak sesuai dengan ekspektasi customer, jadi viral. Nah, itu yang harus dijaga. Kira-kira gambarnya seperti itu. Sama lah kita dari beli sayur, kalau misalkan beli sayur di komplek gitu ya, sayur keliling, sama juga. Pada saat kita milih sayur, jangan sampai tukang sayur itu bilang, ibu milih-milih doang nih, sayur saya rusak nih, beli juga kagak, misalkan kayak gitu kan ya. Nah itu udah bad experience tuh langsung tuh, ibarat seperti itu. Jadi perlakukan layaknya kita ingin diperlakukan lah, gampangnya seperti itu. Kira-kira begitu. Iya, karena customer experience itu penting untuk, biasanya gini Coach, barang sama gitu ya Coach, tapi apa yang dirasain customer dari dua penjual ini itu kadang kan beda ya Coach. Kalau misalnya secara layanan bagus itu kan meskipun yang satunya lebih dekat, kita kadang lebih milih yang secara pelayanan tuh memang oke dan memanjakan kita gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita bertanya dijawab juga sama dia gitu kan ya. Nah, itu paling penting tuh. Jadi engagement itu terjadi. Jadi itu ini real story-nya, dia bisa menang karena dengan kompetitor karena dia ibaratnya, nah ini saya mau kasih tahu, teman-teman pebisnis harus punya database customer. Nah ini paling penting nih, database customer. Customer experience itu contohnya orang paling suka dikasih surprise gitu ya. Misalkan nih kita tahu nih, database-nya kita punya dia lahir tanggal berapa. Pas dia ulang tahun, tiba-tiba kita kirim ke rumahnya kasih hadiah kecil aja. Kita bilang, selamat ulang tahun ya, Anda customer kami, Anda berulang tahun, kita ucapkan selamat dan ini berikut hadiah kecilnya buat mereka. Siapa yang nggak suka ibu-ibu digituin, betul nggak?
Betul, betul, Surprise betul, itu betul. penting, dan itu experience-nya nggak bakal dilupakan gitu ya. Nah, selain Mm-mm, itu juga database itu penting. Misalkan minimal kalau dia kembali ke toko kita gitu ya, ataupun mm-mm. online pun atau offline pun, kita tahu nih, oh selamat datang kembali, kemarin ibu beli ini ya sama kita ya, ibaratnya gitu. Kan kita Ah, punya database-nya, iya, kita iya. punya datanya kan, ibaratnya karena ini pembelian kedua ibu atau ketiga ibu, ibu dapat Mm-mm. gratis misalkan piring cantik lah atau apa gitu kan. Nah, Iya, iya, kan iya. mereka merasa, wah gila ya, ini orang tahu banget gitu ya, saya adalah Mm-mm. baru beli sekali loh, tapi perlakuannya seperti ini, experience saya bakal jadi berbunga-bunga lah ibaratnya, akan Betul, diingat betul, terus betul. kira-kira begitu. Oke, oke. Jadi surprise itu penting. Elemen surprise itu Surprise penting. itu penting. Gak harus surprise gede gitu ya, Coach. Tapi sekecil kita ingat, kemudian ngasih gift-gift kecil gitu ya, itu Mm-mm. ngasih experience yang berbeda ke customer gitu ya. Betul. Minimal kita ingat, itu paling penting, minimal. Minimal kita tahu customer kita siapa, intinya gitu kan ya. Iya, Kita iya, care iya, sama iya. mereka, kira-kira itu Mm-mm. fondasinya di situ, kira-kira. Iya, nah untuk mengingat customer ini, database ini tadi penting gitu ya, Coach. Penting, betul. Mm-mm, mm-mm. Karena Minimal ini, misalkan dia punya FW, kita ikutin FB-nya lah. Jadi minimal ya, birthday-nya tahu lah gitu misalkan. Atau kita mm-mm, rajin-rajin punya nomornya, kita baca status WhatsApp-nya. Misalkan mm-mm, kemarin anaknya baru lulus gitu ya. Terus dia bilang, ya, "Oh, ini ada hadiah voucher apa buat beli keperluan sekolah apa buat mm-mm, anak-anak SMA-nya berikutnya, misalkan SMA, kasih mm-mm. voucher buat keperluan SMA-nya misalkan kayak gitu-gitu." Kan itu hal sepele tapi mengena di hati lah, intinya seperti itu. Iya, 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 ya, betul, Coach. Oke, itu tadi ya, Coach, untuk strategi tetap lakunya gitu. Berarti, cuman kalau dari tadi nih, Coach Besto, Coach Besto bilang strateginya gitu ya, sampaikan strateginya apa aja secara garis besar sebetulnya ini ya, Coach, gimana memanjakan customer, kemudian bagaimana kita mengenalkan brandnya kita gitu ya, Coach Besto. Apakah di maksudnya di era sekarang ini uh, kedua hal ini memang yang paling penting gitu ya, Coach, atau ada lagi nggak Oke. uh, yang penting banget nih gitu, Coach? Ya, oke. Ini kan apapun bentuknya bisa macam-macam strateginya ya, perluasan dari macam-macam ya. Yang Ya, bakal ya, saya akan share adalah intinya, core-nya gitu ya. Nah, core-nya. kalau kita squeeze atau kita peres intinya itu mengenai strategi bertahan atau strategi menyerang pun ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah ada 4, sorry. Know your product pertama. Oke. Terus yang kedua, know your customer. Tahuilah customer Anda kayak gimana. Ketiga adalah know your business. Oke. Yang keempat adalah know your competitor. Oke. Oke. Dan yang Oke. kelima kalau mau ditambahin adalah know your budget atau know your financial cash flow-nya seperti apa. Karena Oke. kelima ini adalah power untuk menjalankan semua kan ya. Kita mau macam-macam, tapi duitnya nggak ada. Nah, minimal Betul, kan betul, ya betul, seperti itu betul, kan ya. betul. Nah, makanya penting dibajetkan setiap akhir tahun, misalkan bulan November, Desember kita review selama setahun kemarin gimana, kita budgetkan apa yang buat penting-penting nih buat tahun depan. Kita sisihkan minimal. Jadi kalau perlu apa-apa, misalkan buat strategi berperang gitu, kita punya budgetnya, ibaratnya seperti itu. Kira-kira Oke, begitu. ngatur-ngatur cash flow dan sebagainya gitu ya, Coach. Hmm. Oke, tadi dari 5 ini berarti bisa dibilang saling berkaitan gitu ya, Coach. Pasti, pasti. Jadi kalau kita sebagai pebisnis, kalau kita punya bisnis atau punya produk atau jasa, Ya, minimal kita harus tahu 5 itu tadi. Know your product, know your customer, know your business, know your competitor, and know your financial cash flow atau financial asetnya seperti apa. oke, 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 siap. Berarti kita betul-betul tahu gimana bisnisnya kita, brandnya kita tuh kayak gimana. Kita juga nggak cuman sekedar berhenti di brandnya kita, tapi juga kompetitor itu kayak gimana gitu ya, Coach. Untuk Betul, cari celah dan juga cari pembedanya mungkin ya. Kalau betul. kalau mengenal kompetitor. Kemudian kita juga harus kenal customernya kita tuh kayak gimana sih sebetulnya, Ya, gitu ya. perilakunya seperti apa perilakunya. Kalau customer kita Perilaku ngomong customer customernya, behavior-nya seperti customer apa behavior gitu ya. kan. Sama customer purchasing power-nya seperti apa. Oh, kita ngomong behavior-nya gini loh, kalau dia mau beli ini, misalkan contoh ya, kita beli produk tas Louis Vuitton sama beli tas mereknya misalkan apa yang paling murah. Ekspor misalkan gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Pasti kan behavior membelinya berbeda kan ya. Betul, Nah, ya. betul, Kita betul. beli tas yang harga 20.000 sama beli tas yang harga 20 juta berbeda pasti behaviornya kan. Yang 20 juta mikirnya lama gitu kan secara nggak langsung Ya. kan ya. Sampai diteliti, sampai dia browsing-browsing segala macam. Tapi kalau 20.000 ya udahlah 20.000 ini gitu kan ya. Nah, kita Ya, ya, pelajari ya. tuh behaviornya seperti apa, kira-kira begitu.
Oke, tapi dari 5 poin ini ya Coach ya, itu kan Hmm. kadang bisa berubah-ubah gitu ya Coach. Artinya kita harus terus menganalisa, mengenali gitu kan. Bahkan kadang dalam 1 tahun, misalnya salah satunya di customer behavior, itu bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi, gitu nggak sih Coach? Pasti, pasti. Contoh gini, behavior saat COVID deh ya. Heeh, Kenapa Gojek bisa GoFood itu bisa booming? Itu kan lebih di drive lebih saat COVID ya, di mana semuanya nggak betul, bisa gerak, betul. makanya semuanya pesan lewat order lewat online gitu kan ya. Nah itu kan Mhm, behaviornya berubah tuh. Artinya ya, kalau kita punya bisnis makanan, mau nggak mau kita masuk dong ke dalam GoFood dong, atau GrabFood dong, mhm, bener nggak? Nggak mungkin ya, kita bilang, udah pokoknya tetap resto aja, kita kirim langsung, misalkan kita nggak mau pakai GoFood, kita mau eksklusif, kita pakai motor kita sendiri kirim. Ya sekarang pertanyaannya, lebih efisien mana, lebih murah, lebih yang mana gitu kan? Mau pakai GoFood atau oke. seperti apa? Kalau motor kita Mhm, sendiri kita nggak bisa nambahin sales kan, tapi dengan kita masukkan di dalam GoFood atau GrabFood kan, sales kita bisa bertambah karena sumber pendapatan kita yang awalnya dari offline jadi online juga ya, ada kan. Nah, ya, jadi ya, ya, behavior betul. itu berubah harus kita ikutin terus perkembangannya. Kalau enggak, contoh, dulu zaman dulu kita kalau kamera ada namanya pakai film gitu ya, Fuji film, Kodak film zaman dulu Betul, saya betul. gitu. Terus kita ada dengan adanya kamera digital kita nggak mau ngikutin, ya akhirnya orang ninggalin yang pakai film gitu kan logikanya kan udah nggak efisien, lama, harus cuci cetak juga segala macem gitu kan ya. Jadi minimal kita pantau dan kita di arus yang tepat intinya gitu. Oke, oke, oke. Karena kalau kita di luar arus ya kita bisa nggak dapat ikan-ikannya gitu kan ibaratnya ataupun kalau kita ngelawan arus kitanya capek terus kita mati Iya. gitu secara nggak Betul, langsung. betul, 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 Coach. Oke, oke, oke. Kita tetap harus ngenalin gitu ya, Coach, dan apa namanya mengikuti perkembangan mungkin ya. Karena kan bisnis berkembang terus, berubah terus, cepet banget gitu, Coach. Switchnya. Misalnya di Betul. F&B aja itu kan tiap tahunnya itu kan ada jenis-jenis makanan baru gitu ya, makin banyak macamnya dan kita harus ngikutin itu gitu ya, Coach. Oke, itu kalau customer behavior. Tapi kalau misalnya kompetitor, gimana nih, Hmm. Coach? Kadang eh, caranya gimana sih kita betul-betul mengenal kompetitor kita? Karena kan kita nggak mungkin, kita kan biasanya ceknya dari jarak jauh aja nih, Coach. Ya, Nggak bisa tahu dalamnya banget kan? betul. Yang penting biar tahu jalannya berarti Anda harus cross check ke dalam customer Anda, betul? Oke, tetap lewat customer ya. Ya, contohnya gini, kita ngomong apalah dia beli sama kita gitu ya. Kita tanya pas Hmm. dia beli sama kita, sebelumnya pakai produk merek apa, Bu? Nah, Ah, ya, ya, atau ya, ya. Ibu kalau misalkan nih produk kita lagi habis, Ibu sementara sambil nunggu produk kita ada, Ibu ganti ke merek apa dulu? Nah, itu kan Oke, ketahuan tuh, oke, ya oke. kompetitor paling gampang seperti itu ya. Artinya kalau Mm-mm. produk kita nggak ada, kita digantikan oleh siapa gitu kan? Contoh Mm-mm. gampangnya. Kita jualan teh botol sostro, itu kan kompetitornya banyak ya. Itu kan harus ready to drink, namanya juga ready to drink gitu ya. Begitu itu nggak ada, orang nggak bakal mikir nyari yang lain kan, pasti diganti yang lain gitu kan. Saat yang ada, karena saya lagi aus, nggak mungkin saya harus nunggu teh botol misalkan yang baru datang lagi Mm-mm. 2 minggu lagi, tapi di warung adanya ST ya, saya beli ST gitu kan. Nah, Iya, itu iya, kan iya. behavior lagi kembali tadi kan. Produk kita Mm-mm. gampang digantikan atau enggak gitu. Kita lihat lagi. Misalkan kalau Mm-mm. kosmetik, kosmetik mungkin cocok-cocokan, nggak mudah digantikan gitu kan. Tapi kalau kita jual roti bakar gitu ya, roti Ya. bakarnya nggak siap tuh, atau udah habis kan digantikan, bener nggak? Dengan Mm-mm. mudahnya Betul, gitu kan. betul, Coach. Nah, Mm-mm. itu behavior. Itu namanya kita harus lihat behavior customer kita apakah dia gampang swing atau pindah atau enggak. Itu perlu tahu kita. Oke, oke, oke. Tetap, Minimal kita tetap. random kita tanya ke customer kita. Hmm. Nah, sekaligus juga kita bangun bonding kan ya gitu. Ya, Oh, kalau produk ya, kita ya, kelebihannya ya. dibandingkan produksi A, menurut Ibu apa kelebihannya? Produk kita ada Hmm. yang kurang di mana Bu ya buat kita tingkatkan misalkan gitu ya. Oke, Nah, kayak ya, gitu-gitu. ya, 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 ya. Oke, selain Yang paling selain bagus dari ini ya, customer langsung. oke dari customer langsung ya, Coach. Ya, 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 bisa sih, bisa, bisa, bisa. Ini banyak banget ya insight-nya, Coach. Mungkin ada nggak sih, Coach, selain kalau tadi itu kan strategi gitu ya, cuman uh, saran utamanya dari Coach Besto nih untuk menghadapi situasi bisnis sekarang tuh kalau untuk mungkin di sini banyak bisnis owner gitu ya, Coach, yang udah punya bisnisnya atau bahkan yang baru mau mulai atau masih di tahap rencana itu uh, step awal yang perlu dilakuin gitu ya, Coach, untuk bisnisnya tetap bertahan itu apa sih, Coach? Oke, jadi jawaban ini sebenarnya yang Ibu tanyakan sudah terjawab semua di IG saya. Jadi IG saya itu macam-macam topiknya. Jadi Oke, IG saya ya, itu ya. Coach Besto itu ilmu singkat,
kita punya istilahnya OMG. OMG itu adalah one minute grow. Jadi dengan 1 menit itu teman-teman bisa dapat insight-insightnya. Jadi yang saya kasih itu insightnya dari hasil journey-nya saya dengan klien-klien saya, dengan coach-coach saya gitu ya. Teman-teman bisa pantau IG tersebut. Itu ada yang gimana cara memulai bisnis, apa aja perlu disiapkan, itu semua ada semua di situ. Ragam-ragam, ada juga tentang berhubungan dengan keluarga. Tapi basicnya gini, pebisnis itu harus punya 3 kriteria. Apapun bisnisnya ya. Ya. Yang pertama mindset. Oke, Yang pertama mindset. Yang kedua mental set. Mental set, oke. Yang ketiga skill set. Oke. Artinya mindset dulu. Kita buka bisnis ini supaya apa? Contoh pandemi. Pandemi orang pindah dari konveksi pindah ke jual masker kain, betul? Betul. Kita tanya dong. Kita tanya kan. Tanya, kenapa kamu bikin masker kain? Oh, mumpung nih lagi COVID. Oke, pertanyaan saya. Begitu COVID-nya reda, kamu mau balik jualan masker, balik jualan ke konveksi awal atau gimana? Sedangkan konveksi awal kamu lagi turun. Sekarang beruntung ada bisa jual masker. Nah, itu jadi pertanyaan juga kan. Artinya kita mempersiapkan kan. Kita punya bisnis ini buat apa tujuannya? Starting with why. Kata John Sinek kan, James Sinek ya. Starting with why. Artinya kenapa kita mau bisnis ini? Itu paling penting. Kalau kita bilang, wah isi waktu aja Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau udah gak ada waktu berarti bisnisnya gimana? Nah, gitu kan. Nah, seperti itu, mindset dulu. Terus yang kedua mental set. Ya, oke. Yang kedua mental set. Yang membedakan sukses gak sukses itu mental. Misalkan, contoh kita lihat di jalan ya, ada warung kopi apa atau restoran apa gitu ya. Oh nggak laku nih, terus tutup. Terus besoknya dia jual jadi kafe berubah. Itu ownernya sometimes kadang-kadang kebanyakan sama itu ownernya. Oke. Biasanya apa? Oh, dia tanggung nih. Saya udah nyemplung sekalian saya jor-joran lah ibaratnya gitu kan ya. Pantang mundur atau orang bilang kayak pemadam, pantang pulang sebelum padam gitu kan ya. Jadi artinya namanya pebisnis, sekali nyemplung itu pasti basah. Ya udah mandi sekalian. Karena abis dari bisnis, lama di bisnis, meskipun dia berhasil nggak berhasil, untuk kembali menjadi karyawan itu susah. Kenapa? Karena polanya berbeda. Pola antara karyawan dengan pebisnis itu berbeda. Jamnya berbeda, disiplinnya berbeda gitu kan ya. Nah, saya sering kali itu pakai 2 topi. Pada saat saya mengembangin bisnis, saya pakai topi saya sebagai owner. Tapi pada saat saya bekerja, saya pakai topi saya sebagai employee. Kalau nggak, jadi males gitu kan ya. Betul nggak? Harus bangun pagi. Kalau jadi owner, duitnya masih ada. Besok aja dah jualannya. Kan gitu, kadang-kadang gitu ya. Gitu udah ya, pasti hujan nih, mendingan tidur ya. Bangun lebih pagi, tidur lebih pagi lagi gitu, Coach. Nah, ini biasanya fase-fasenya begitu. Pada saat ada penjualan, meroket, pasti ada namanya godaan-godaan gitu ya, godaan. Hujan nih, saya malas jualan, buka toko males lah, mendingan tidur lah, masih ada duit lah, ibaratnya gitu. Nanti lah kalau duitnya habis baru jualan lagi kan gitu. Itu biasanya fase-fase itu dilewati lah. Kalau kita sebagai pemain tahu lah. Ada ya Coach fase itu ya. Basically lewatin fase-fase itu lah pasti ada gitu ya. Nanti seperti itu. Nah, jadi kita pakai 2 topi, bisnis dan juga atau owner dan juga karyawan, supaya disiplinnya berbeda gitu ya. Terus yang keempat adalah ketiga adalah skill set. Nah, minimal kita harus ngerti. Kenapa? Supaya nggak dibohongin sama karyawan kita, bener nggak? Betul, Coach. Kita harus ngerti, kita belajar lah. Jadi PR-nya pebisnis itu atau owner itu banyak, harus belajarnya lebih. Nah, orang makanya bilang, Pak, tapi pebisnis itu yang di-share yang sukses-sukses. Oh iya, kalau kan namanya inspiratif, kisah inspiratif ya, bukan kisah destruktif ya. Kalau inspiratif pasti yang bagus-bagus di-share, tapi dia ibaratnya nangis sampai gak ada mobil, sampai jual aset, kan gak ada yang tahu, bener nggak? Betul gitu kan. Yang orang tahu cuma pas saat suksesnya doang. Tapi kalau dia tahu pada saat terpuruknya mau ngikutin nggak kira-kira? Enggak. Sekali lagi makanya ceritanya cerita inspiratif atau pengalaman inspiratif, bukan pengalaman destruktif kira-kira begitu. Nah, jadi skill set itu penting supaya minimal kita nggak dibohongin. Nah, tadi makanya kita perlu tadi kembali lagi. Know your business, know your customer, know your competitor, know your product, sama lagi know your financial statement atau financial flow-nya seperti apa, cash flow-nya seperti apa. Gitu. Oke. Itu tadi udah combo banget ya, Coach. Ini tadi ditambah mindset, mental set, dan skill set, gitu ya, Coach. Betul. Iya. Itu udah paket lengkap harusnya ya buat business owner ya, Coach. Wah, menarik banget nih. Ini sebetulnya
yang udah dibahas malam ini gitu ya Coach, itu semua ada kan ya di Instagramnya Coach Besto, Ya. kalau misalnya bahkan dikupas lebih details lagi nih Oh kayaknya. enggak, kalau di Instagram itu saya cuma kasih insight ya, karena cuma 1 menit kan, short, semua modelnya Oke. short, real semua Oh, modelnya short seperti itu. aja gitu ya Coach. Ah, Kalau itu. pengen lebih dalam lagi gimana tuh Coach biasanya kalau sama Coach Oh Besto? ya, bisa misalkan teman-teman punya kendala di bisnis gitu ya, perlu diskusi atau perlu di coaching, itu bisa DM, nanti bisa ke Instagram, kira-kira begitu. Oke, Modelnya oke, begitu. lewat Instagramnya Coach Besto langsung ya. Betul, Oke, betul. siap-siap. Jadi buat teman-teman yang gabung di sini, nanti kalau misalnya pengen ngobrol lebih dalam lagi sama Coach Besto, bisa mampir gitu ya ke Instagramnya Coach Besto, bisa diklik, di follow gitu ya. Kemudian nanti bisa ada konten-kontennya, kenalan dulu sama Coach Besto. Kalau pengen lebih dalam lagi bisa lewat DM, gitu ya Coach Besto. Betul, Oke, betul. oke siap. Ini sebetulnya nggak kerasa udah mau jam 8, ngobrol banyak Mm. banget, dapat banyak banget insight bisnis dari Coach Besto gitu ya. Mungkin begitu juga dari teman-teman yang udah gabung dari tadi silih berganti gitu ya Coach. Cuman kurang lebih sih ini ya, gimana caranya kita bisa bertahan di bisnis itu udah dikupas tuntas sama Coach Besto. Oke Coach, kurang 5 menit lagi nih Coach. Ya, apa? Boleh ada Apalagi bisa saya closing bantu? statement-nya nggak dari Coach Besto? Oke. Kalau saya punya statement itu punya moto ya. Kalau Coach Besto kan motonya bisnis kok coba-coba gitu ya. Tapi kalau Oke. saya pribadi punya moto itu adalah sukses itu enaknya rame-rame. Sukses itu enaknya rame-rame. Boleh dong dikasih nih Coach, masih ada sisa waktu. Gimana tuh Coach maksudnya? Ya, Sukses enaknya rame-rame. paling gampang deh. Kita sukses, sebelah kita nggak sukses. Ya, Pasti iya, iya. ada yang ada jadi omongan, pengen menjaga segala macam. That's why sukses itu enaknya rame-rame. Kalau semuanya sukses, nggak ada yang mikir jelek. Semuanya mikirnya saling bantu, saling membuat yang lain Betul. sukses juga. Kira-kira begitu. Berarti artinya ketika kita sukses, harusnya kita justru ngajak-ngajak orang lain untuk sukses gitu ya Coach? Betul banget, betul banget. Kita ibaratnya pebisnis itu gini, saya kasih filosofi saya yang saya pegang adalah givers gain gitu ya. Kadang-kadang orang dengan memberi itu merasa kita hilang atau habis, sebenarnya enggak. Dengan kita memberi, kita ngebuka jalan, terutama berbisnis. Gampangnya gini deh. Misalkan orang lagi susah, ya, kita bantu 10 orang susah. Nanti 10 orang ya, 10 orang yang susah kita bantu. Pada saat kita susah, terpuruk, masa dari 10-nya nggak ada yang bantu kita? Betul nggak? Betul, betul Coach. Betul, betul. Artinya kita menanam, itu emotional bank account. Kita menanam kebaikan, kita menarik kebaikan juga. Kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Oke, berarti itu tadi ya, Coach. Sukses itu enaknya rame-rame. Nah, kalau udah berangkatnya Betul. dari situ, berarti kita udah otomatis menebar kebaikan karena kita ngajakin yang lain untuk sukses juga. Gitu Betul, ya, Coach. betul. Siap, siap, Betul siap. banget. Apa yang udah kita tabur, itu nanti yang akan kita tuai. Gitu ya, kurang lebih. Betul. Kalau misalnya kita sukses, ngajakin sukses, kita juga justru jadi makin sukses gitu ya, Coach Betul. Besto. Leader Oke. yang terbaik adalah bisa meng-create leader berikutnya. Iya, 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 setuju, Ya, Coach. leaders create leaders itu sama aja modelnya seperti itu kan, kira-kira begitu. Oke, oke, siap, siap, siap. Berarti sukses nggak berhenti di kita gitu ya. Kita sukses kalau membuat orang lain lebih sukses. Orang lain jadi sukses, Nah, jadi itu sukses kita. definisi Kira-kira sukses begitu. yang sebenarnya ya, Coach Besto. Betul. Oke, 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 siap, Coach. Itu udah seru banget, banyak banget. Makasih banyak ya, Coach Besto udah Sama-sama. bersedia berbagi gitu ya, Coach, di sesi malam Betul. ini. Izin semoga bisa ketemu lagi sama Coach Besto di lain waktu. Mungkin kalau Siap. bisa ketemu langsung gitu ya, Coach, menyerap Siap. insight-insightnya Coach Besto Boleh, secara boleh, langsung ibaratnya. boleh, boleh, Gitu boleh ya, banget, Coach. boleh banget. Oke, Betul, Bu Bella. siap. Coach, ini udah Oke, terima mendekati kasih semuanya, jam Bu 8. Bella, Iya. teman-teman yang lihat, semoga menjadi berguna buat dipakai sehari-hari. Kalau butuh bantu atau diskusi, DM aja, kira-kira begitu. Nanti Oke. kalau emang urgent banget, bakal tim saya atau saya nanti kasih nomornya kalau urgent banget, kira-kira begitu. Gitu. Oke, siap-siap. Oke, teman-teman jangan lupa mampir di Instagramnya Coach Besto. Makasih banyak, Coach. Selamat Terima malam. Sehat kasih, Bu Bella. selalu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sukses is yours. Ya, oke. Thank you. Bye. Bye. Bye.